Ya, Pak Danang, bagaimana dengan kondisi dunia usaha saat ini? Kalau kita melihat angka deflasi tadi dijelaskan juga oleh Ibu Talisa, mungkin dari demand-nya sudah ada terjadi penurunan, apakah memang pengusaha tengah wait and see saat ini? Ya, tentu saja ya, karena kurs rupiah ini kan berpengaruh banget dengan komponen bahan baku dan bahan penolong yang kebanyakan kita masih impor ya. Jadi memang tidak hanya berpengaruh terhadap inflasi, ya. Kalau inflasi itu masyarakat biasa, ya memang akan terjadi gitu. Tapi untuk dunia industri pengaruhnya bisa sangat besar sekali karena komponen-komponen bahan baku dan komponen logistik juga untuk ekspor juga kebanyakan menggunakan US dollar. Nah, deflasi yang terjadi saat ini terjadi begitu cepat masalahnya. Ini problem yang lain gitu. Kalau kemarin-kemarin dulu kan rentang waktu terjadinya pelemahan nilai rupiah kan kita bisa lihat dalam 1-2 tahun ini. Ini dalam 2 bulan terakhir ini lonjakan penurunan rupiah itu luar biasa. Sehingga korporasi-korporasi tentu saja harus melakukan upaya ekstra supaya pelemahan nilai rupiah ini masih bisa mereka jangkau dalam rangka pembelian bahan baku, permajaan mesin, kemudian masalah-masalah transportasi, logistik. Baik, bagaimana dengan daya beli masyarakat? Seperti apa pengusaha menilai daya beli saat ini? Ya kalau masyarakat jelas merendah ya daya belinya terlihat. Kalau melihat dari data-data dari BPS terkait dengan inflasi atau indeks harga konsumen kan menaik ya. Meskipun tidak serta-merta juga apa namanya pelemahan daya beli itu muncul dalam waktu seketika, tapi ini secara gradual kan penurunannya tajam sekali. Mengingat juga industri padat karya melepaskan atau mem-PHK begitu banyak puluhan ribu karyawan dalam 2 tahun terakhir, sehingga karyawan yang kehilangan pekerjaan otomatis mereka daya belinya melemah karena mereka bergeser menjadi tenaga kerja informal gitu. Dan situasi saat ini kan kita menghadapi bahwa 90% tenaga kerja angkatan kerja kita bekerja di sektor-sektor informal yang tidak terpotret oleh pemerintah bagaimana mereka bisa mencukupi kebutuhan bahan pokoknya. Dan kalau indeks harga konsumen yang digaungkan itu menaik begitu cepat kan kasihan korban-korban kita justru di masyarakat kelas bawah yang directly langsung terkena dampak dari kenaikan bahan pokok nih. Faktor utama untuk menghitung inflasi kan memang barang kebutuhan pokok. Nah ini harus benar-benar menjadi atensi kita Yang tadi semua, sudah Mbak. disampaikan beberapa indikator yang disebutkan oleh Ibu Talisa, salah satunya adalah terkait dengan penurunan penjualan dari otomotif begitu. Apakah ini masih terus terjadi hingga saat ini dan sektor-sektor apa yang semakin tertekan? Ya, di data yang disampaikan Ibu Alisa tadi benar sekali ya bahwa 3 bulan pertama ya kuartal 1 di 2024 kan penjualan mobil kan turun 30% itu. Dan ini situasi yang tidak baik-baik saja sepertinya. Dan di sisi lain juga terdapat data bahwa bukan mayoritas deh, saya nggak tahu angka pastinya, tapi sudah mulai banyak keluhan bahwa banyaknya kredit sepeda motor yang macet. Ini artinya kan kemudian terjadi sebuah pelemahan daya beli di mana masyarakat kelas menengah ke bawah itu yang dengan kepemilikan kendaraan bermotornya kebanyakan beli dari kredit dan tidak mampu bayar lagi. Akhirnya kita bisa melihat bahwa situasi pelemahan daya beli ini juga mulai benar-benar dirasakan oleh masyarakat, bukan hanya pada barang-barang kebutuhan pokok, tapi juga barang-barang sekunder ya, kalau disebut tadi ya kan durable goods. Tapi juga ini potensi yang nanti akan menjadi tidak segera cepat selesai kalau terjadi kenaikan tarif listrik atau tarif bahan bakar ya. Ini menjadi masalah serius juga, di mana kita harus mulai mengantisipasinya jauh lebih awal, lebih baik gitu. Dan saat ini suku bunga BI rate kita kan juga di angka yang cukup tinggi nih, tertinggi nih sepanjang sejarah kita di 6,25 sejak bulan Mei 2024 dan masih dipertahankan seperti angka saat ini 6,25. Dan artinya kemudian ini juga akan membuat kesulitan bagi korporasi-korporasi dalam rangka investasi atau new investasi atau investasi existing untuk mengkonsumsi bunga kredit yang lending page-nya di atas 7% sudah. Kalau kita
menghadapi situasi ini artinya ada dua hal yang harus kita pikirkan kan, secara kredit lebih tinggi, pelemahan rupiah juga terjadi, dan kemungkinan akan segera muncul kenaikan tarif-tarif dasar yang seperti tadi disampaikan mengenai tarif listrik misalnya. Belum lagi nanti gas, akhirnya akan bertubi-tubi kenaikan infrastruktur cost yang akan berpengaruh besar terhadap industri kita. Sementara juga industri kita menjadi penyumbang pajak yang cukup besar untuk pemasukan negara. Nah, ini harus benar-benar diseriusin untuk memperhatikan situasi ini. Jangan sampai industri kita berguguran dan resikonya kemudian penerimaan negara juga semakin menurun karena industrinya tidak mampu lagi beroperasi dan tidak mampu membayar pajak. Nah, ini saya kira mata rantai yang harus benar-benar pemerintah segera sikapi sebaik mungkin.